Pagi itu, sinar matahari yang hangat mulai menyentuh puncak-puncak pohon, menyelimuti halaman istana dengan cahaya emas yang memancar lembut. Di dalam sanggar Pamelangan, Tantri perlahan membuka matanya, menandai akhir dari semedinya yang panjang. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya memancarkan kebijaksanaan dan kekuatan baru. Seolah ia telah melewati perjalanan spiritual yang begitu mendalam. Dalam semedinya, para leluhur telah hadir memberikan petunjuk. Mereka bersyukur bahwa Tantri, seorang yang terlahir dengan hati mulia, menggunakan kekuatannya untuk membantu mereka yang lemah dan menderita. Tantri telah menerima sebuah pelajaran yang sangat berharga. Sebuah ilmu kuno yang telah lama hilang. Ilmu tabib tingkat tinggi, yang mencakup metode akupuntur kuno dan penguasaan ramuan obat-obatan alami. Dengan ilmu ini, ia tidak hanya menjadi seorang pejuang, tetapi juga seorang penyembuh. Sebuah peran yang sangat penting di tengah dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian. Saat Tantri keluar dari sanggar Pamelangan, langkahnya penuh dengan ketenangan. Namun, sebelum ia sempat melangkah jauh, 200 prajurit yang kini telah mencapai tingkat master pedang bergerak cepat, melesat menuju arahnya dengan gerakan yang hampir serempak. Mereka bersimpuh di hadapan Tantri. Kepala mereka tertunduk rendah sebagai tanda hormat yang mendalam. "Guru," ucap mereka serempak. Suara mereka menggema di halaman istana, penuh dengan rasa hormat dan syukur. Kiara dan Baginda Raja, yang sedang mengamati dari kejauhan, segera berjalan mendekat. Wajah Baginda Raja menampakkan rasa takjub sekaligus kerendahan hati. Sementara Kiara tersenyum tipis, seolah memahami arti dari momen yang sedang berlangsung. Tantri, yang berdiri tegak di hadapan para prajurit, memandang mereka dengan tatapan penuh makna. Ia terdiam sejenak, membiarkan keheningan mengisi suasana. Kemudian, dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Ingatlah, ilmu yang kalian dapatkan adalah anugerah, sebuah karunia dari Sang Mahadewa untuk kalian semua. Pergunakan ilmu ini hanya untuk membantu sesama, untuk melindungi yang lemah, dan untuk menjunjung keadilan." Tantri menghentikan ucapannya sejenak, memastikan setiap prajurit mendengar dan memahami kata-katanya. "Jangan pernah sombong dengan ilmu yang kalian miliki. Ilmu ini adalah titipan, bukan milik kalian. Semakin banyak kebaikan yang kalian lakukan, semakin tinggi pula ilmu kalian. Namun jika kalian membiarkan rasa iri dan dengki menguasai hati, bersiaplah untuk kehilangan semua yang telah kalian dapatkan." Kata-kata itu menembus ke dalam hati para prajurit. Mereka mengangguk serempak. Dengan suara yang mantap menjawab, "Baik, Guru. Kami akan mematuhi titah Guru dan menjunjung tinggi kejujuran serta kebaikan." Tantri tersenyum tipis mendengar jawaban mereka. "Suatu hari nanti," lanjutnya, "aku akan kembali ke kerajaan ini untuk menjenguk kalian. Saat itu, aku berharap kalian telah melangkah ke tingkat Master Guru Pedang. Untuk mencapainya, kalian harus mengabdikan diri pada kebaikan dan kemanusiaan. Ingatlah, kekuatan sejati datang dari hati yang bersih." Setelah memberi pesan itu, Tantri berbalik, melangkah perlahan meninggalkan mereka. Para prajurit tetap bersimpuh, tak berani mengangkat kepala hingga sosok Tantri menghilang dari pandangan. Baginda Raja, yang menyaksikan semua ini, tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya. Ia menatap Tantri dengan tatapan penuh penghormatan. Meskipun dirinya sendiri adalah sosok yang berilmu tinggi dan disegani,
Di hadapan Tantri, ia merasa kecil. Seolah kekuatan Tantri adalah sesuatu yang tak terukur. Sebuah kekuatan yang melampaui batas manusia biasa. Kiara, yang berdiri di samping Baginda Raja, tersenyum tipis. Baginda, ucapnya lembut. Gusti Putri Tantri bukan hanya seorang pendekar, tetapi juga seorang pemimpin yang telah menyatu dengan kehendak alam. Ia memahami bahwa kekuatan bukan untuk ditinggikan, melainkan untuk melindungi dan melayani. Itulah yang membuatnya begitu istimewa. Baginda Raja mengangguk. Namun di dalam hatinya ia merasa takjub sekaligus iri dalam arti yang positif. Aku akan memastikan kerajaan ini selalu menjunjung tinggi apa yang diajarkan oleh Gusti Putri Tantri. Gumamnya perlahan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Pagi itu menjadi awal baru bagi kerajaan. Para prajurit yang telah dilahirkan kembali dengan kekuatan baru. Baginda Raja yang semakin menghargai nilai kebijaksanaan. Dan Tantri yang telah melangkah lebih jauh dalam perjalanannya sebagai penjaga kebaikan. Semua orang menyadari bahwa kehadiran Tantri bukan hanya membawa kekuatan, tetapi juga harapan dan pencerahan bagi semua yang berada di sekitarnya. Pagi itu, suasana di ruang makan istana kerajaan Rangga Mahesa terasa hangat dan penuh keakraban. Tantri duduk di meja makan istimewa bersama Baginda Raja dan seluruh keluarga kerajaan. Meski Tantri bukan bagian dari darah biru kerajaan, keberadaannya sudah dianggap sebagai anggota keluarga istimewa. Peran Tantri yang besar dalam membimbing para prajurit, menyelamatkan kerajaan, dan memberikan ilmu serta kebijaksanaan, membuatnya layak berada di meja yang biasanya hanya diisi oleh keturunan langsung keluarga kerajaan. Baginda Raja sendiri tidak pernah ragu untuk mengajak Tantri mengikuti tradisi Gembul Bejono, makan bersama keluarga istimewa yang menjadi simbol keharmonisan dan rasa syukur dalam kerajaan. Hidangan-hidangan khas kerajaan, mulai dari nasi gurih hingga lauk pauk yang beragam, disajikan dengan apik di meja panjang. Namun, di tengah canda tawa dan kehangatan itu, tersirat rasa haru di hati semua orang. Mereka sadar, momen ini mungkin akan menjadi saat-saat terakhir bersama Tantri sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Setelah selesai makan, semua orang berjalan menuju balairung kerajaan Rangga Mahesa. Tempat itu megah dengan tiang-tiang tinggi yang dihiasi ukiran emas, melambangkan kejayaan dan kekuatan kerajaan. Di sana, Tantri berdiri di tengah-tengah aula, dikelilingi oleh Baginda Raja, Kiara, para punggawa, dan para prajurit. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, Tantri mengutarakan niatnya untuk melanjutkan pengembaraan. Baginda, ujar Tantri dengan hormat, saya merasa sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke jalan pengembaraan. Masih banyak tugas yang harus saya selesaikan. Dan masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan di luar sana. Baginda Raja terdiam sejenak, menatap Tantri dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia merasa berat untuk melepas Tantri. Namun ia tahu, tak ada yang bisa menahan Tantri untuk tinggal lebih lama. Tantri adalah sosok bebas, seperti angin yang selalu bergerak membawa kesejukan kemanapun ia pergi. Saya paham, Gusti Putri Tantri, jawab Baginda Raja akhirnya. Suaranya terdengar berat. Walaupun hati saya dan seluruh keluarga kerajaan berat melepaskanmu, saya sadar, saya tak punya hak untuk menahanmu. Kau adalah jiwa bebas yang membawa cahaya kemanapun kau pergi. Namun ingatlah ini, pintu kerajaan Rangga Mahesa akan selalu terbuka lebar untukmu.
kau akan selalu dianggap bagian dari keluarga kami." Tantri mengangguk perlahan, tersenyum dengan rasa haru. "Terima kasih, Baginda. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kehangatan yang saya rasakan di sini." Tantri kemudian berpaling kepada para punggawa kerajaan dan berpesan bahwa 200 prajurit yang telah mencapai tingkat master pedang masih perlu latihan dan bimbingan lebih lanjut. "Ilmu mereka sudah tinggi," ujar Tantri. "Tetapi stabilitas energi mereka harus dijaga. Latih mereka dengan kesabaran, dan ajarkan mereka untuk menggunakan kekuatan mereka hanya untuk kebaikan." Para punggawa menunduk hormat, berterima kasih atas semua yang telah Tantri lakukan. "Kami berjanji akan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya," ujar salah satu punggawa. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, tanda siang telah tiba. Tantri dan Kiara berdiri di gerbang istana, bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan menuju gerbang, setiap prajurit, panglima perang, dan pejabat kerajaan yang mereka lewati menundukkan kepala dengan hormat kepada Tantri. Bahkan mereka yang biasanya tegas dan gagah terlihat takzim di hadapan Tantri. Mereka tidak hanya menghormati ilmunya, tetapi juga kebijaksanaannya yang menyentuh hati semua orang. Tantri hanya bisa menghela napas panjang, merasa berat dengan penghormatan yang begitu berlebihan. Dalam hatinya, ia tidak pernah menginginkan penghormatan semacam ini. Apa yang ia lakukan semata-mata karena panggilan hatinya untuk membantu sesama. Namun ia tahu, dampaknya yang besar bagi kerajaan membuat semua orang merasa sangat berhutang budi kepadanya. Di dekat gerbang, Baginda Raja berdiri bersama keluarga kerajaan, mengantar kepergian Tantri. Kiara, yang selalu berada di sisi Tantri, tampak enggan melangkah. Matanya memandang istana dengan penuh kenangan. Tantri menoleh ke arah Baginda Raja sekali lagi sebelum melangkah pergi. Ia menatap sosok raja yang kini telah menjadi teman dan keluarga baginya. "Baginda," ujar Tantri, "saya titipkan kerajaan ini. Jaga semua orang dengan kebijaksanaan, dan teruslah menjadi raja yang adil dan bijak." Baginda Raja tersenyum tipis, namun di balik senyum itu tersimpan kesedihan. "Perjalananmu adalah takdirmu, Tantri. Tetapi ingatlah, kau selalu punya rumah di sini." Tantri dan Kiara akhirnya melangkah keluar dari gerbang kerajaan Rangga Mahesa, diiringi tatapan penuh haru dari semua orang yang mereka tinggalkan. Angin siang yang lembut berhembus, seolah membawa pesan bahwa perjalanan Tantri yang berikutnya telah menanti. Di dalam hati setiap orang di kerajaan Rangga Mahesa, nama Tantri akan selalu dikenang sebagai sosok yang membawa perubahan besar, seorang pendekar, seorang penyembuh, dan seorang cahaya yang menerangi kegelapan. Tubuh Tantri dan Kiara melesat di udara dengan kecepatan luar biasa, seperti anak panah yang membelah angin. Perjalanan mereka membawa keduanya menuju arah timur, ke perguruan rembulan malam. Sebuah perguruan yang terkenal karena kemisteriusannya, namun juga menyimpan rahasia gelap yang selama ini terpendam. Di ujung timur, terdapat sebuah goa yang tampak gelap dan menyeramkan dari luar. Namun, siapapun yang berani melangkah masuk ke kedalamannya akan menemukan sebuah ruangan besar dengan cahaya lampu-lampu yang menerangi. Di dasar goa itu, seorang alkemis legendaris sedang bekerja keras, menciptakan obat-obatan yang tidak hanya mujarab, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan bertarung hingga melampaui batas manusia biasa. Obat-obatan ini, bila diminum oleh seseorang, dapat menjadikannya pendekar sakti yang tak tertandingi. Namun,
Sosok itu bukanlah orang biasa. Dia adalah roh pendekar jagat satria, ayah Tantri, yang dahulu dikenal sebagai pendekar paling sakti di masanya. Namun, takdirnya berubah drastis setelah ia dijebak oleh Guru Agung Perguruan Rembulan Malam. Guru Agung itu memerintahkan agar pendekar jagat satria dipenjarakan di dalam gua terpencil, dengan tujuan memanfaatkan keahlian alkimia sang pendekar untuk kepentingan perguruan. Pendekar jagat satria, yang juga seorang alkemis jenius, dipaksa menggunakan seluruh keahliannya untuk menciptakan obat-obatan yang sangat mujarab. Atas perintah Guru Agung, ia harus meracik ramuan-ramuan yang mampu meningkatkan kekuatan bertarung hingga melampaui batas manusia biasa. Meskipun hati pendekar jagat satria memberontak, ia tidak memiliki pilihan. Dengan tubuhnya yang terkurung di dalam gua dan dikelilingi oleh penjaga yang tak terlihat, ia mengabdikan hari-harinya untuk menciptakan ramuan-ramuan ajaib. Selama bertahun-tahun, ia berhasil membuat berbagai macam obat yang luar biasa. Salah satunya adalah obat cahaya jiwa, sebuah ramuan legendaris yang dikatakan mampu mengubah manusia biasa menjadi pendekar tak tertandingi. Selain itu, ia juga menciptakan ramuan-ramuan penyembuh yang sangat mujarab, yang mampu menyembuhkan luka-luka parah dan memperpanjang usia seseorang. Namun, meskipun karyanya diakui, hatinya dipenuhi kesedihan karena ia tahu ilmu-ilmu yang ia ciptakan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak selalu benar. Perguruan Rembulan Malam sangat menginginkan ilmu dan hasil karya pendekar jagat satria. Mereka yakin bahwa dengan ramuan-ramuan ciptaannya, mereka dapat menciptakan pendekar-pendekar baru yang tak terkalahkan dan memperkuat posisi mereka sebagai perguruan terkuat di negeri ini. Namun, pendekar jagat satria, meskipun terpaksa mematuhi perintah Guru Agung, menyimpan satu rahasia besar. Ia menciptakan ramuan-ramuan tersebut dengan kekuatan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berhati mulia dan berniat baik. Jika ramuan itu diminum oleh mereka yang berhati jahat, maka efeknya akan berubah menjadi racun yang mematikan. Tantri dan Kiara akhirnya tiba di depan gua itu. Tantri menatap ke dalam kegelapan gua dengan perasaan campur aduk. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Sebuah ikatan yang kuat namun misterius. Kiara, dengan insting tajamnya, menatap sekeliling dengan penuh waspada. Tantri, ujar Kiara dengan suara rendah. Tempat ini dipenuhi energi yang luar biasa kuat. Aku merasakan ada sesuatu yang sangat tua dan sangat sakral di dalamnya. Tantri mengangguk perlahan. Aku juga merasakannya. Kiara, aku tidak tahu apa yang menunggu di dalam sana. Tapi aku yakin ini adalah bagian dari takdirku. Kita harus masuk. Kiara dan Tantri pun masuk dengan kewaspadaan penuh. Namun di jalan masuk Tantri selalu menemukan hambatan. Dari para penjaga ataupun tirai gaib yang berlapis. Namun dengan kekuatan Tantri dan Kiara semua hambatan pun ia lewati dengan penuh tekad. Dan akhirnya dengan langkah penuh kehati-hatian, mereka melangkah masuk ke dalam gua. Cahaya lampu dari dasar gua mulai terlihat, memandu langkah mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di ruang utama, Tantri tertegun. Di sana, ia melihat sosok ayahnya, meskipun dalam wujud roh, sedang sibuk meracik sesuatu di atas meja kerjanya. Pendekar jagat satria mengangkat pandangannya dan melihat Tantri. Sesaat, suasana menjadi hening. Tatapan mata mereka bertemu, penuh emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tantri, ujar roh pendekar jagat satria dengan suara lembut.
namun penuh wibawa. Akhirnya, kau datang. Sudah lama aku menunggumu. Tantri merasakan air matanya mengalir. Ayah, aku tidak menyangka akan menemukanmu di sini. Mengapa kau berada di tempat ini? Apa yang terjadi? Pendekar jagat satria menghela napas panjang. Ia lalu mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Bagaimana ia dijebak oleh guru agung perguruan rembulan malam. Bagaimana ia dipenjarakan di gua ini. Dan bagaimana ia dipaksa untuk menciptakan obat-obatan atas perintah perguruan. Mendengar cerita itu, hati Tantri dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Namun, ia juga merasa kagum pada ayahnya yang tetap bertahan dan menemukan cara untuk menjaga integritasnya, meskipun berada dalam situasi yang begitu sulit. Ayah, ujar Tantri dengan suara tegas, aku akan membebaskanmu dari belenggu ini. Perguruan rembulan malam tidak berhak memanfaatkanmu seperti ini. Pendekar jagat satria tersenyum tipis. Hati-hati, Tantri. Perguruan rembulan malam bukan lawan yang mudah. Mereka adalah perguruan yang kuat dan penuh tipu daya. Jika kau ingin melawan mereka, kau harus siap menghadapi segala risiko. Tantri mengangguk. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan mereka memperbudak ayah lebih lama lagi. Aku akan membawa keadilan ke tempat ini. Dengan semangat yang membara, Tantri bersumpah untuk membebaskan ayahnya dan menghentikan rencana gelap perguruan rembulan malam. Perjalanan ini tidak hanya menjadi perjuangan untuk menegakkan kebenaran, tetapi juga perjalanan untuk mempererat ikatan antara seorang ayah dan putrinya.